Pernah kepikiran nggak kenapa Paulus di Kolose 2 ayat 7 ini kayaknya aneh banget? Aku bacakan ya ayatnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, perhatikan. Satu kalimat yang ngomong soal akar. Tiba-tiba lompat ke soal bangunan. Dari tanaman langsung soal gedung. Kayak nggak nyambung. Tapi tenang, itu bukan soal gaya tulisannya. Paulus sengaja banget kasih kita blueprint buat iman yang sehat dan seimbang. Perhatikan frasa berakar di dalam Dia. Akar kan di bawah tanah, nggak kelihatan orang, nggak ada yang muji, tapi justru di situ sumber kehidupan pohonnya. Ini ngomongin soal keintiman pribadi sama Tuhan. Ini bicara soal kesendirian dengan Tuhan, gak pamer-pameran. Dan seruan bahkan tangisan di keheningan hanya sama Tuhan. Itu kekristenan yang dalam, peka, gampang tersentuh hadiratnya. Keren sih, tapi kalau cuma akar doang, iman akan tergantung mood. Saat ibadah asyik dan penuh semangat, Tuhan terasa begitu dekat. Tapi kalau lagi flat, rasanya Tuhan menjauh. Pas ada ajaran aneh muncul, langsung goyah. Kenapa? Karena kuat di rasa, tapi lemah di logika. Akarnya ada, tapi struktur nggak ada. Pohon gampang patah kena angin. Nah, terus Paulus lanjutkan dengan bilang gini, dibangun di atas Dia. Tiba-tiba saja Paulus berubah metafora dari pertanian ke bangunan. Dan ia bicara tentang proyek konstruksi. Fondasi kuat, kerangka solid, semuanya ini soal struktur. Artinya apa? Artinya ini bicara soal doktrin, pengajaran yang sehat dan benar. Kemampuan bedain mana yang asli dan mana yang ngawur. Tanpa ini kamu gampang hanyut arus. Tapi kalau cuma bangunan doang, tanpa akar, nah jadinya dingin, kuat debat teologi, hafal ayat dari A sampai Z, tapi doanya lemah, hadirat kosong, hebat pengetahuan di kepala, tapi hambar di hati, bangunan megah, tapi nggak ada nyawanya, dan gampang menghakimi pula. Makanya, jangan milih salah satu saja. Keintiman tanpa doktrin bikin iman labil, gampang oleng. Doktrin tanpa keintiman bikin iman kaku kayak robot. Gereja yang timpang pasti begini kalau condong ke satu sisi. Paulus nggak kasih kita opsi, dia kasih keseimbangan, dalam sekaligus kokoh, intim sekaligus teguh. Yang keren, Paulus di akhir Kolose 2 ayat 7 nambahin indikator mudah, syukur berlimpah. Orang dengan akar rohani dalam dan doktrin kokoh nggak gampang pesimis atau komplain. Sebaliknya, syukur mengalir deras karena sadar siapa fondasinya dan merasakan asupan kasih Tuhan tiap hari. Jadi iman yang beneran sehat itu stabil, nggak goyah, dan selalu penuh rasa syukur di segala situasi. Amin.